anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kehadiran pada pertemuan hari ini akan dilihat berdasarkan tugas yang kalian kirimkan ke nomor WA Ibu. Masih ingatkah kalian pengertian dari segitiga dan segi empat yang telah kalian pelajari waktu kelas 7? Ibu yakin kalian masih ingat pengertian dari segitiga dan segi empat. Ya, segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 garis lurus yang mempunyai 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Dan segi empat adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi datar, dan yang kedua adalah kalian dapat membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Manfaat kalian mempelajari materi hari ini adalah kalian dapat membuat jaring-jaring untuk menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Contoh bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, rubik. Kita lihat rubik contoh dari bangun ruang sisi datar yang berbentuk kubus. Yang kedua adalah penghapus. Kita lihat penghapus. Penghapus adalah contoh dari bangun ruang sisi datar yang berbentuk balok. Contoh yang ketiga adalah tenda. Kita lihat tenda adalah contoh bangun ruang sisi datar yang berbentuk prisma. Yang keempat adalah piramida. Piramida adalah contoh bangun ruang sisi datar yang berbentuk limas. Sekarang giliran kalian yang menyebutkan contoh bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Lemari, kulkas, poci, dan lain-lain. Penilaian yang Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap Ibu nilai berdasarkan ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu nilai berdasarkan ketepatan jawaban dalam mengerjakan tugas, dan penilaian keterampilan Ibu nilai berdasarkan hasil pembuatan jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Penilaian sikap Ibu nilai berdasarkan ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu nilai berdasarkan ketepatan jawaban dalam mengerjakan tugas, dan penilaian keterampilan Ibu nilai berdasarkan hasil pembuatan jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Baiklah, untuk memahami materi pada pertemuan hari ini, simak video berikut. Nama-nama bangun ruang sisi datar. Seperti yang kita lihat tadi, ada 4 jenis bangun ruang sisi datar. Nama-namanya adalah, yang sebelah kiri atas itu namanya adalah kubus, yang sebelah kanan atas balok, yang sebelah kiri bawah ada 3 buah bangun yang sama nama bangunnya, tapi dia berbeda jenisnya, berbeda bentuknya. Yang pertama prisma segitiga, yang di tengah prisma segi 4, yang ke kanan prisma segi 5. Berikutnya yang kanan bawah ada 3 juga, hampir mirip, cuman beda alasnya aja. Ada 5 segitiga, 5 segi 4, dan 5 segi 5. Apa yang dimaksud dengan kubus dan balok? Kubus dan balok kan memiliki bentuk yang hampir sama, tetapi kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 dan kongruen, sedangkan balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar. Jadi, kubus dan balok itu hampir sama, cuma kalau kubus itu semua sisinya atau semua segi 4-nya itu sama, kalau balok itu hanya 3 pasang bangun datarnya aja yang sama. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan prisma dan limas? Ada prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi 5.
Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar, serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Makanya prisma itu dinamakan sesuai dengan alas atau tutupnya. Seperti yang gambar pertama itu prisma segitiga karena alas atau tutupnya segitiga, yang di tengah itu segi 4 karena alas dan tutupnya itu segi 4, dan yang terakhir itu segi 5. Berikutnya limas. Apa itu limas? Ada 5 segitiga juga, ada 5 segi 4, ada 5 segi 5. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi-sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Jadi bedanya prisma dan limas, kalau prisma itu dia ada dua bangun datar sebagai tutup dan alas. Kalau di limas itu dia hanya sebagai alasnya aja, hanya terdapat satu bangun datar. Dan kalau di limas, sisi-sisi tegaknya itu akan bertemu di satu titik. Bagian-bagian atau unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama ada sisi, 2 rusuk, 3 titik sudut, 4 diagonal ruang, 5 diagonal sisi atau diagonal bidang, 6 bidang diagonal. Nah, kalau sisi itu bisa terlihat di gambar. Itu yang warna-warna merah itu sisi. Yang di samping-samping, yang di bawah itu juga namanya sisi. Kalau rusuk itu garis yang ada di bangun ruang tersebut. Kalau titik sudut itu titik-titik di ujung-ujung yang ada di bangun ruang tersebut. Diagonal ruang, bisa dilihat diagonal ruang itu diagonal yang menghubungkan ruang satu dengan ruang yang lain, atau dari titik sudut satu ke titik sudut yang lain yang arahnya berseberangan. Berikutnya diagonal sisi atau diagonal bidang. Bedanya diagonal sisi dengan diagonal ruang, kalau diagonal sisi ini dia diagonal yang menghubungkan sisi, bukan menghubungkan ruang. Kalau bidang diagonal, itu diagonal sisi itu dia akan membentuk bidang diagonal kalau terdapat dua buah diagonal sisi. Nah, berikut ini ada tabel. Mari kita ngisi sama-sama. Untuk isi tabel berikut, kalau sisi ada di kubus berapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sisi itu dia yang bangun datar yang membuat sebuah bangun ruang tersebut. Kita hitung di kubus kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Rusuknya ada garis-garis yang menghubungkan. Rusuk kubus ada 12. Titik sudutnya ada 8. Diagonal ruangnya ada 4. Diagonal bidangnya ada 12. Dan bidang diagonalnya ada 6. Sedangkan balok hampir mirip dengan kubus karena sistemnya juga sama. Kalau prisma segitiga, kalau sisinya ada 5, bisa dilihat di gambar. Rusuknya ada 9, titik sudutnya ada 6, diagonal ruangnya ada 0, diagonal bidangnya ada 6, dan bidang diagonalnya ada 6. Prisma segi 4, sisinya ada 6, rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8, diagonal ruangnya ada 4, bidang diagonalnya ada 12, dan diagonal bidangnya 12 dan bidang diagonalnya 6. Kalau 5 segi 4, sisinya 5, rusuknya 8, titik sudutnya 5, diagonal ruangnya 0, diagonal bidangnya 2, dan bidang diagonalnya 2. 5 segitiga, sisinya 4, rusuknya 6, titik sudutnya 4, diagonal ruangnya 0, diagonal bidangnya 0, dan bidang diagonalnya 0. Kalau nggak percaya dengan tabel ini, bisa dicobakan dan dipraktikkan sendiri, bisa dihitung sendiri ke bangun-bangun ruang yang tertera di bawah berikut ini. Membuat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring itu adalah bangun ruang itu kalau kita buka, dia akan membentuk sebuah jaring-jaring. Jadi jaring-jaring itu merupakan paparan dari sebuah bangun ruang. Kita coba jaring-jaring kubus. Kalau kita buka, kubus itu akan berbentuk seperti ini. Nah, setelah dibuka, gambar sederhananya dia akan menjadi seperti ini. Jadi jaring-jaring kubus itu bisa ditunjukkan dari gambar ini. Berikutnya jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok hampir mirip dengan jaring-jaring kubus,
hanya membedakannya sisi-sisi atau ya sisi-sisinya aja yang berbeda. Lihat, jaring-jaring balok hampir mirip kan? Berikutnya jaring-jaring prisma. Kalau jaring-jaring prisma, di sini saya ambil jaring-jaring prisma segitiga. Sama aja, mau prisma segi 4 juga bisa. Kalau prisma segi 4 atau segi 5, alas atau tutup yang ada di situ kita jadiin segi 4, dan juga nanti sisi tegaknya bakal ada 4 juga karena bersesuaian dengan sisinya. Kalau jaring-jaring limas itu mirip dengan jaring-jaring prisma. Hanya kalau jaring-jaring prisma kan dia ada alas dan tutup nih, ada yang kayak gini. Kalau jaring-jaring limas itu dia cuma punya alasnya aja di bawah sini tanpa ada tutupnya. Jadi jaring-jaringnya itu hampir mirip dengan jaring-jaring prisma. Nah, kalau jaring-jaring kubus itu banyak banget yang bisa dibuat jaring-jaring kubus. Bisa kita lihat di sini ada 1, 2. Sesuai keaktifan atau kekreatifan kalian membuat jaring-jaring kubus, karena ini ada bermacam-macam banget jaring-jaring kubus. Bisa dicoba yang lain. Sini saya udah nyoba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 macam jaring-jaring kubus yang dapat saya buat. Mungkin setelah kalian mengamati video tersebut, selanjutnya kalian mengerjakan soal untuk bahan evaluasi pada pembelajaran hari ini. Pilihlah jawaban yang paling tepat. 1. Daerah yang diarsir atau merah pada gambar di bawah ini adalah A. Diagonal ruang, B. Diagonal bidang atau sisi, C. Bidang diagonal, D. Bidang miring. 2. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Aku adalah A. Prisma segitiga, B. Prisma segi 4, C. 5 segitiga, D. 5 segi 4. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Aku adalah A. Prisma segitiga, B. Prisma segi 5, C. 5 segitiga, D. 5 segi 5. 4. Banyaknya rusuk dan sisi prisma segi 8 berturut-turut adalah A. 24 dan 10, B. 24 dan 9, C. 16 dan 10, D. 16 dan 9. 5. Perhatikan gambar berikut. Supaya berbentuk jaring-jaring balok, bidang yang harus dihilangkan bernomor A. 689, B. 268, C. 149, D. 136. Jika kalian menjawab minimal 4 pertanyaan dengan benar, Ibu anggap tuntas dan kalian dapat melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menentukan luas permukaan dan volume kubus. Tetapi jika kalian menjawab kurang dari 4 pertanyaan dengan benar, Ibu anggap belum tuntas dan kalian mengikuti remedia. Kalian telah mempelajari materi hari ini, yaitu tentang unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada, silahkan chat ke nomor Ibu, dan kalau tidak ada, kita simpulkan materi hari ini. Setelah belajar materi hari ini, kita dapat mengetahui unsur-unsur bangun ruang sisi datar, yaitu sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang luas permukaan dan volume kubus. Sekian pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.